Dia pun bagi free. Free? Ha. Free apa? Itu duitnya. Duit free? Ha, You nak? Nak kalau baru? You nak? Inilah perangai Indonesia. Tengok, tak habis-habis tadi. Semanisa sampai kita nak balik minta lagi. Nampaklah dia ini bab. Dasar Konoha, baliklah. Janganlah dekat Malaysia menyampah, menyemak. Munafik! Kau munafik lah. Kaum yang cari-cari muka dekat manusia lah tu. Kalau miskin kau begitu pasti menjilat tu. Indonesia miskin. Hollandia. Yes. No. Oh my god, I get so pissed off. Baru teriak keren. Sumpah. Dabas dia bilang semoga Tuhan melancarkan rezeki kita. Amin. Semua teriak. Indonesia ni nggak mau diamin ini yang kencang ya. Kalau nggak uang ya. Bikin malu Indonesia para sahabat. Orang tua pelancong daripada Indonesia ini minta uang kepada influencer Malaysia. Katanya ini budaya Konoha ini sampai ke Malaysia, katanya influencer Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat sahaja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan ngereaction sebuah video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang orang Indonesia yang kelakuan buruknya dibawa-bawa ke Malaysia para sahabat, kena son oleh seorang Cina yang ada dekat Malaysia. Ini merupakan sangat memalukan para sahabat. Ada juga yang mengatakan orang Indonesia kalau datang ke negara orang mestinya untuk datang untuk bekerja, tetapi orang Malaysia datang ke negara orang mereka untuk pergi holiday macam itu para sahabat. Di sini sangat memalukan karena sudah terkenal, sudah viral dengan Sar Manisar itu sudah terkenal para sahabat. Bahkan dalam video ini bukan anak kecil melainkan bapak-bapak dan memaksa kepada influencer yang ada dekat Malaysia ini seorang Cina macam itu para sahabat. Ini sangat memalukan sekali. Kenapa budaya semacam itu dibawa-bawa ke Malaysia? Tak tahu malu ke macam itu para sahabat. Dan para sahabat penasaran kan seperti apa videonya? Kita simak sama-sama. Apa-apa benda boleh komen di ke bawah. Tapi sebelum simak, jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share dan subscribe-nya. Are you ready? Let's go. Ha? Dia pun bagi free. Free? Ha. Free apa? Itu duitnya. Duit free? Ha, You nak? Nak kalau baru? You nak? Lesen ada? Dia saya pelancong ke sini. Pelancong dari mana? Indonesia. Indonesia. Indonesia kenapa pelancong ke Malaysia? Sebab sana ada itu demo. Sana ada demo. You jadi pelancong dekat sini ya? Saya nak tengok Menara Kembar. Menara Orchid ah? Dah. Sana ada Menara Orchid. Nak tengok? Tahu ini Menara. You nak tengok? KLCC buka bintang. Kenapa dekat sini? Kawan semua pelancong sekali lah. Tak, bukan. You sudah berapa lama dekat Malaysia? Baru 2 bulan. 2 bulan. Sebab larilah. Bukan. Macam mana you datang? Sampan. Iya, pakai ferry. Ferry tak bom Biasa dia bom. Dari batu. Ya, cop. Ada cop. Ada cop? Cop. Lepas tu you asyik cari rezeki dekat sini ya. You korek-korek, lepas tu cari batu, you jual bagi orang Malaysia. Macam tu. Kalau dari Indonesia itu buat cincin macam dibuat cantik. Kenapa you jual dekat Malaysia, tak mau jual dekat Indonesia? Sebab Indonesia punya itu upah rendah. Tak boleh mampu beli lah. Sebab orang Malaysia semua T20 kan. Dia boleh cari sendiri. Kalau dekat sini mana ada? Ini cincin you cakap Malaysia tak ada. Malaysia best tak? Best. Ya, memang sebab kita tak ada demo pun. Kita sini aman, sini kita adab. Kita sini semua sopan. Gen Z pun okey-okey semua. Bukan apa bang, mereka tu DP sekolah tinggi, dia main joget-joget. Apa dia berjoget-joget naik gaji 3 juta. Siapa yang tak marah? Saya tak marah. Kita tak marah. Kita orang tak marah. Okey je. Kita orang okey je. Sekarang dia orang suatu nama lah. Konoha jadi itu One Piece lah. Konoha. Astro Head. Astro Head. Okay, bye-bye ya, cari rezeki kat sini. Macam mana bang? Saya ni abang berjanji dengan saya kan? Janji apa? Semanisa. Saya takkan belanja ke apa ke kenangan. You, kenangan. You ingat saya punya muka. You kenangan naik saya punya TikTok lah. Itu kenangan you. Itu cincin ada itu macam sihir punya cincin tak? Sihir. Oh, tak ada. Kalau macam itu tak boleh dipakai. Saya nak cari satu cincin yang ada sihir. Yang sihir tu boleh cari perempuan yang tahu masak itu ayam masak kicap. Nah, you cari bagi saya itu cincin. Lepas tu saya bagi you rezeki. Tak payah cemburu. Macam mana sekarang? Sekarang apa? Semanisa.
semua Malaysia. Tak bagi apa belanja saya ke? Kebelah otak kau lagi. Okay, tengoklah ini semanis sampai tak habis-habis tu. Apa? Sana follow abang. Apa nama abang? Sam Lim. Sam Lim. Ya, Sam Lim. Okey ya? Okey. Bye. Inilah perangai Indonesia. Tengok, tak habis-habis tadi. Semanis sampai kita nak balik minta lagi. Nampaklah dia ini, bab. Oke kawan, orang Malaysia itu ya kalau pergi ke Indonesia rata-rata jalan-jalan. Tapi orang Indonesia pergi ke Malaysia itu rata-rata cari kerja. Malaysia ini mungkin tidak seluas Indonesia dan juga tidak sekaya Cina dan juga tak semakmur Brunei dan juga pula tidak semaju Singapura, tapi Malaysia mampu menciptakan beribu-ribu pekerjaan, terutama kepada pekerja Indonesia ya, berjuta-juta pekerjaan, bahkan beribu juta pekerja Indonesia yang bekerja di Malaysia. Oke, seperti itu yang saya share buat kalian yang menonton video ini, yang menjumpai video ini. Semoga selalu diberikan kesehatan. Merantau di Malaysia selalu dapat komenan macam ni. Dasar Konoha, baliklah, janganlah dekat Malaysia menyampah, menyemak, jual diri, ini itu, macam-macam lah. Jadi banyak juga orang yang macam nak buat konten, dan kakak-kakak kita yang ada kat dalam tu pun ada juga yang tanya macam, Sap, kau tak sakit hati kah? Sap, kau ada down tak? Orang cakap macam tu. Kalau jadi aku, mental aku down lah. Ada orang komen macam tu. Orang komen macam mana pun, itu hak dia. Kita tak boleh kontrol. Satu je tujuan kita. Kita nak buat apa? Kita nak buat konten kan? Kita nak sharing. Konten aku adalah konten yang sembang je lah sebetulnya. Jadi kalau seandainya ada orang yang menilai aku buruk, kalau ada orang yang komen dekat ruangan konten aku, video aku yang macam tu, okey, mula-mula dulu memang aku ada rasa down lah, kenapa orang ni macam ni. Tapi bila masa aku fikir macam, itu kan hak dia. Okey, benda yang kita tak boleh kontrol, jangan kita kontrol. Yang kita boleh kontrol adalah hati kita. Hati kita ni, senantiasa fikir positif je. Mungkin orang yang komen macam tu ialah orang yang tidak bahagia dengan hidup dia. Sebetulnya orang-orang yang macam tu ialah orang yang membutuhkan validasi. Sebetulnya orang-orang yang macam tu ialah dia sendiri yang membutuhkan motivasi. Ialah kita menumpang dekat negara dia. Itu hak dia untuk judge kita. Kita tak boleh kontrol dia dan kita tak boleh kontrol jari dia. Jadi tetaplah buat konten, tetaplah sharing benda-benda baik. Janganlah buat konten yang mencarut, jangan buat konten-konten yang menyampah. Selagi kita happy, selagi kita tidak membuli orang, selagi kita tidak menghina orang, buat je lah yang dekat dalam TikTok ataupun dekat-dekat sosial media kalian tu, hal-hal yang dapat kalian tunjukkan, macam tu. Itu akulah. Kalau nak kata down ke tak ke, dulu yes aku ada down, tapi untuk sekarang tu sebetulnya orang-orang yang macam tu ialah dia tu penggemar tapi dia tak dapat meluahkan. Itu je. Masjid di negara Indonesia bikin aku ketawa kali tadi. Aku orang Arab, di masjid kita di Arab, kalau ustaz lagi doa semoga Tuhan melindungi kita, kita bilang amin gitu kan, dengan suara yang keras. Tuhan semoga melancarkan rezeki kita, amin, gitu kan. Apapun kita harus amin ya kencang. Tadi ke masjid aku kan, ustaz dia bilang semoga kita sehat-sehat. Orang Indonesia jawab apa tahu? Amin, biasa aja gitu kan. Semoga Tuhan melindungi kita, biasa aja, amin. Tapi ketika ustaz bilang semoga Tuhan melunasi hutang kita, semua teriak amin. Baru teriak kalian, sumpah. Dabas dia bilang semoga Tuhan melancarkan rezeki kita, amin. Semua teriak. Indonesia ni nggak mau diaminin yang kencang ya, kalau nggak uang ya. Sumpah tadi aku lihat bahas lunas hutang, semua bilang amin gitu. Kencang kali lu. Ya Allah, padahal bahas dia bilang semoga Tuhan melindungi kita gitu. Orang tu biasa aja amin gitu. Tapi ketika semoga Tuhan melancarkan rezeki kita, amin gitu. Sebab seru kali tadi aku lihat, malah ketawa aku di masjid. Orang liatin aku ni kenapa. Apalagi guys, aku kalau ketawa norak. Sumpah. Jadi kayak mulut aku gak bisa diam begitu, bersuara. Orang tu semua liatin aku
gitu. Sumpah lo, masa sih baru pas dibilang semoga Tuhan melunasi hutang kita baru semua teriak amin. Dari tadi apain? Lemas ya? Bahas uang lunasi aminnya kencang. Hollandia. Yeah. No. Oh my god, I get so pissed off. Right now I don't have good mindset. These people don't know how to help us. These couple guys trying to do some business, give us rides somewhere, private car, blah blah blah. No way. If I say no, it's no. I don't negotiate with them anymore. And then these kids trying to ask money and blah blah blah. I'm so done for this. I get angry. Usually I don't get angry, but right now I get angry. I don't know. I'm just done. I wanna get bus and get the fuck out of here. In Malaysia, I ate better. Malaysia. Because they have Indian restaurants everywhere, and I love Indian food. I eat 2 naan garlic. Yeah, 2 garlic naan and tandoori chicken. Like every day, tandoori chicken and garlic naan. But here in Indonesia, I haven't seen any Indian restaurants, and it's so sad. 5, 6, 7 kali Malaysia baru boleh sama luasnya Indonesia. Ada apa pada keluasan kalau sempit pada pemikiran? Negara China jauh lebih besar daripada negara Indonesia. Keluasan negara China 9.5 million kilometer persegi. Keluasan negara Indonesia 1.9 million kilometer persegi. Tapi kalau nak dibandingkan kepada kejayaan kemajuan, jauh lebih maju negara China. Singapura, Brunei kecil saja, tapi jauh lebih maju daripada Indonesia. Malaysia kecil saja, tapi daratan yang kecil inilah menjadi tempat di mana rakyat di kepulauan Indonesia itu berenang untuk mencari makan di Malaysia ini. Konten kamu itu yang baik-baik jangan menambah panas. Siapa yang menambah panas? Siapa yang panas? Siapa yang terasa panas? Kenapa kau yang panas? Aku buat akaun TikTok pada 15 hari bulan 3 2021. Aku mula post konten yang pertama pada 17 hari bulan 3 2021. Total keseluruhan video aku di TikTok ialah 534 video termasuk gambar. 224 video aku menjawab komen dari warga Indonesia. Video yang pertama aku jawab komen pada 5 hari bulan 7 2025. Siapa yang mulakan menambah panas itu? Siapa yang memulakan menghujat tentang negara orang? Aku hanya jawab komen dari warga negara Indonesia. Faham? Assalamualaikum. Bagi kaum yang bersedekah kerana cari level di hadapan manusia, kalian tahu gelar kalian di mata Tuhan itu munafik. Kaum munafik lah. Kaum yang cari-cari muka dekat manusia lah itu. Kalau miskin kau begitu pasti menjilat itu. Gak kena Tuhan lah. Tuhan itu maha yang halus, maha tersembunyi. Dia hanya menerima amalan-amalan yang ikhlas, yang tersembunyi, bukan cari-cari muka ria, apa? Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman, video yang sudah kita simak sangat memalukan ketika bertemu dengan Samling. Ini merupakan mungkin di video-video konten kreator ini Samlim ini para sahabat, ini merupakan suka berbagi macam itu. Tetapi mereka pilih-pilih yang betul-betul susah macam itu. Ketika berjumpa dengan pelancong daripada Indonesia, mereka menanyakan, kau ada free ke macam itu? Macam tu boleh bagi duit tak macam itu. Lepas tu mereka itu berbincang-bincang lah macam itu. Kau datang kat sini buat apa? Datang melancong macam itu. Lepas tu kerja macam itu, jual batu akik katanya para sahabat. Dan di situ tak ada kenang-kenangan ke macam itu. Tanya-tanya. Memang para sahabat, sepatutnya tak perlulah bertanya macam itu. Kalau mereka memang ada suka hati, mereka nak berbagi, tak apalah, janganlah minta. Lebih baik tangan di bawah, tangan di bawah pula. Lebih baik tangan di atas, lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah macam itu para sahabat. Dan kalau dekat Indonesia yang viralnya itu tentang image
image buruknya Indonesia itu ketika pelancong-pelancong dari US ataupun dari Polandia, dari penjuru negara yang datang ke Indonesia untuk melancong dan juga membuat video, dan anak-anak kecil sar manisar itu sudah merupakan hal biasa macam itu, sahabat. Itu mungkin di sana itu merasa orang yang datang melancong daripada luar negara ini, mereka bawa dolar, mungkin mereka itu baik orangnya macam itu, mesti mereka itu akan tak iba untuk memberikan uang kepada saya macam itu, pendapat anak kecil itu. Tetapi sebaliknya para sahabat, malah memburukkan negara, image negara kita sendiri, karena mereka itu membuat video dan di videonya itu akan tersebar di seluruh dunia. Dan ketika kita membuat perbandingan, ketika pelancong daripada US ataupun dari Eropa ini datang ke Malaysia, mereka itu tenang-tenang saja, videonya bahkan diajak makan dengan orang tempatan, macam tak ada dimintai uang macam itu, para sahabat. Mereka ini kalau kita dikasih fakta dengan sebenarnya agar nama negara Indonesia itu baik, malah mereka itu marah macam itu, para sahabat, tak mau menerima dengan fakta macam itu. Dan memang jelas kalau orang Indonesia datang ke negara orang memang untuk bekerja macam itu, para sahabat. Itu mungkin juga dari salahnya pemerintahan yang tidak menyiapkan lowongan pekerjaan yang layak kepada orang Indonesia macam itu. Sulitnya untuk bekerja di Indonesia, dan warganya banyak yang mencari bekerja dekat negara lain. Tetapi jangan masuk secara haram beratnya macam itu, para sahabat. Dan juga jangan bawa etika yang buruk di kampung kita ke negara orang macam itu. Kita berperilaku baik, datang secara halal, datang secara baik macam itu, dan tidak membawa budaya-budaya yang tidak baik di negara kita. Mesti orang Malaysia semua respect. Kawan-kawan abang Mas Farhan ini semuanya itu suka dengan Mas Farhan. Bahkan aku ni menghargai sangatlah orang Melayu, orang Malaysia ini, sangat saya respect sangat macam itu, sahabat. Karena saya sedar diri bahwa aku datang dekat Malaysia tumpang mencari rezeki. Memang negara Indonesia itu negara aku untuk mencari, untuk aku hidup dekat sana, tetapi Malaysia ini negara yang kedua untuk mencari rezeki macam itu, sahabat. Harap-haraplah budaya-budaya yang buruk daripada Konoha jangan sampai ada lagi dekat media sosial, sampai diliput influencer Malaysia bahwasanya Sir Manisar macam itu, sahabat. Mungkin videonya sampai di sini, sahabat. Dan teman-teman, apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.